Saling tolak proposal damai Amerika Serikat dan Iran membuat konflik di Timur Tengah tidak kunjung usai, pemirsa. Kini giliran Trump yang menolak proposal Iran dan Iran pun membalas tidak akan menundukkan kepala kepada musuh. Amerika Serikat lagi-lagi menolak balasan dari Iran atas proposal Amerika Serikat Minggu 10 Mei untuk kesepakatan damai. Penolakan Amerika membuat harapan berakhirnya konflik Timur Tengah yang telah berlangsung 2 bulan lebih menjadi pupus. Dalam media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru membaca tanggapan Iran dan mengaku tidak menyukainya serta menyebut tidak bisa menerima tanggapan Iran. Tak berselang lama, Teheran merespon penolakan Amerika dengan menyebut tidak akan menundukkan kepala mereka ke hadapan musuh. Melalui kantor media penyiaran pemerintah Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat. Iran minta Amerika harus membayar ganti rugi perang ke Iran. Amerika harus mencabut sanksi ekspor minyak Iran dan melepaskan aset Iran yang diblokir oleh Amerika. 1 bulan gencatan senjata, namun ketegangan Amerika dan Iran tak mereda. Tekanan terhadap Amerika untuk akhiri perang juga meningkat menyusul ancaman krisis global akibat perang. Trump pun berencana mengunjungi Cina pekan ini sebagai bagian upaya penyelesaian konflik Timur Tengah. Pemirsa, ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas setelah rudal Zionis Israel menghantam kawasan permukiman di Georgia. Sebuah rudal menghantam kawasan permukiman di kota Georgia, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Rekaman di lokasi memperlihatkan detik-detik ledakan terjadi disusul oleh asap tebal yang membumbung dari beberapa titik serangan. Serangan udara Israel yang disebut berlangsung dalam 2 gelombang terjadi di tengah meningkatnya korban perang dan rencana pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di kota Shlomi, perbatasan Israel dan Lebanon. Sebuah rekaman memperlihatkan drone-drone Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome yang berada di perbatasan Israel dan Lebanon. Dalam video tersebut, serangan pertama berhasil menghancurkan Iron Dome Israel, sementara serangan kedua menargetkan kru perawatan dan pergantian. Hizbullah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia. Serangan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan. Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan ini terjadi setelah tewasnya komandan pasukan Radwan, Ahmad Ghaleb Baloud, dalam serangan udara Israel di Beirut hari Rabu lalu. Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan juga pangkalan militer Israel. Serangan ini sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan Radwan, unit elit Hizbullah. Inilah detik-detik saat drone pejuang Hizbullah menargetkan peluncur roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel di wilayah Jal Al-Alam dekat perbatasan Lebanon. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket 1 hari setelah serangan pertama. Tak hanya menyerang sistem pertahanan udara Iron Dome, Hizbullah juga melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Israel di Naharia.
Rekaman video menunjukkan amunisi melesat melintasi langit malam di atas Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah memang menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal dan drone. Serangan sebagai balasan atas tewasnya Komandan Pasukan Radwan Ahmad Galeb Balot dalam serangan udara Israel di Beirut Rabu lalu. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan pemirsa. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tidak hanya bandara, pemirsa, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesalid. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Kondisi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Ya, sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei masih hidup. Meski kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. Yeah, if you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions in that. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah memiliki pemimpin lagi. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya di salah satu media di Amerika Serikat. Militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft weaponry. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit.
But even if we didn't do that, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it, and they would have used it on Israel and the Middle East right now, and maybe beyond. They actually had rockets that you saw that the other day that could reach Europe. They would have used